Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara iman rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat pendengar setia suara Mujahidin, suara Perak Jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa pada hari Senin, kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin, yang pada pekan yang lalu kita kedatangan empat orang tamu yang dari Arab Saudi, dengan tujuan mereka ini berdakwah di Indonesia. Jadi pada maghrib saat sekarang ini kita akan lanjutkan kembali kajian masih pada bab yang sama, bab ar-raja, bab pentingnya kita ini optimis, mengharap, penuh harap dengan iman Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-16 pada bab ini, yang sebelumnya telah kita bahas tentang apa hak-hak Allah terhadap hamba-hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi, rawahu Muslim. Abdullah bin Abbas mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang meninggal dunia kemudian disolati oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun, kecuali nanti akan diberikan syafaat pada hari kiamat. Rawahu Muslim. Hadis ini azimun jiddan. Jadi siapa saja dari kalangan orang-orang yang beriman, tentunya beriman yang sesungguhnya, muslimnya pun bukan hanya sekedar muslim namanya atau label KTP yang disandangnya, tapi betul-betul orang-orang Islam yang menjalankan agamanya, yang juga dalam kehidupannya tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun, mempercayai hal-hal yang berbau klinik. Ketika dia meninggal dunia, disolati oleh orang-orang yang tidak menyekutukan Allah juga, 40 orang yang menyolati, maka nanti akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang muslim yang biasa, jadi mereka-mereka yang ya kesehariannya adalah sholatnya juga kurang dijaga, demikian juga muamalahnya sama manusia juga kurang baik, sekalipun disolati oleh orang 100 pun, ya tetap saja dia akan membawa dosa-dosa yang telah dilakukannya. Yang dimasukkan pada hadis ini adalah orang-orang muslim yang memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disolati juga oleh orang-orang muslim yang taat juga, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, 40 orang, maka nanti akan menjadi syafaat atau diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat.
Kemudian hadis yang berikutnya wa Ali bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin nahwan min 40. Kami katanya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat-sahabat biasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis ya. Kemudian mereka juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dalam perjalanan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah dekat sekali ya. Dekat sekali dengan para sahabat-sahabatnya. Kemudian mereka mengatakan kami bersama Rasulullah di dalam satu kubah. Ya kubah ya. Kubah itu bahasa Arabnya kubah. Kurang lebih 40 orang. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadawna an takunu rub'a ahli jannah?" Maukah kalian menjadi seperempat penduduk surga? Qulna na'am. Ya, ditawari seperti itu, para sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Qala tadawna an takunu sulus ahli jannah? Maukah kalian menjadi sepertiga dari penghuni surga? Qulna na'am. Qala walladhi nafsu Muhammad biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahli jannah. Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tangan Allah Subhanahu wa taala, aku memohon kepada Allah agar kalian menjadi setengah penduduk surga. Insyaallah luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang dengan umatnya. Wa dzalika anna al-jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Yang demikian itu tidaklah surga itu dimasuki kecuali oleh mereka-mereka yang muslim. Wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil bayda'i fi jildi thawril aswadi atau kasya'ratis sauda'i fi jildi thawr al-ahmari. Kemudian Rasulullah mengatakan, sedangkan kamu di tengah-tengah ahli syirik bagaikan rambut putih yang ada di badan lembu hitam atau rambut hitam di kulit lembu merah. Apa maksudnya hadis ini? Hadis ini menjelaskan kepada kita semuanya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Hadza yadullu ala kathrati hadhihi al-ummah bi annaha akhirul umam." Hadis Rasulullah ini menunjukkan bahwa banyaknya umat Nabi Muhammad SAW, umat di akhir zaman ini, sehingga Rasulullah sangat berharap sekali, memohon kepada Allah supaya umat ini menjadi setengah penduduk surga. Ini setengah penduduk surga, sangat luar biasa. Karena nanti manusia pada hari kiamat dibagi menjadi 3 kelompok. 2 kelompok yang selamat, 1 kelompok yang masuk ke dalam neraka. Yang pertama adalah Ashabul Maimanah, golongan kanan, kelompok kanan. Siapa Ashabul Maimanah ini? Ashabul Yamin fi sidri mahdud. Mereka nanti akan di bawah pohon-pohon bidara. Sebutkan di dalam surah Al-Waqiah. Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka penduduk surga. Kemudian kelompok yang kedua adalah as-sabiqun as-sabiqun. Mereka kelompok yang paling cepat masuk surganya, karena di dunia paling cepat merespon perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.
dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Kalau ada kebaikan, dialah orang yang pertama kali melakukan kebaikan itu. Tapi dalam Al-Quran dikatakan, Sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Yang seperti inilah sepertiga dari orang-orang terdahulu dan sedikit orang-orang yang datang di akhir zaman ini. Karena dulu ya memang beda dengan zaman sekarang. Wasailil muwassalat lam tatawaffar misla hadzal zaman. Jadi sarana prasarana dulu dengan sekarang beda. Sekarang ini luar biasa canggihnya. Kemaksiatan pun semakin canggih. Kalau dulu tidak ada. Zaman-zaman dulu kan nggak ada, di zaman Nabi dia. Nabi siapa kan nggak ada piala dunia sepak bola. Sekarang kan ada. Kita mau melihat dunia sekarang nggak perlu keliling dunia. Cukup membuka internet, Google Earth, kita sudah bisa melihat manusia di seluruh dunia di mana saja. Kalau dulu orang mungkin melakukan perjalanan berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk sampai ke satu tujuan. Dan memang sangat sederhana. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk tidur setelah Isya. Zaman dulu semuanya mereka bisa tidur. Mungkin dulu kita ketika di desa, sebelum ditemukannya televisi, sebelum desa masuk televisi masuk desa, listrik masuk desa, itu bisa ya. Zaman sekarang godaannya luar biasa. Channel televisi luar biasa banyaknya. Apalagi dengan adanya parabola, Indovision dan lain sebagainya. Ini tantangan dan godaan. Nah, sehingga digambarkan penduduk surga itu sedikit yang as-sabiquni di akhir zaman ini. Karena mereka berlomba-lomba dalam kemaksiatan, bukan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kelompok kedua inilah kelompok yang sangat cepat. Hisabnya pun cepat, masuk surganya pun paling cepat. Diberikan karunia Allah pun sangat cepat sekali. Jadi mereka di dunia ini sangat cepat merespon perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin ketinggalan kebaikan-kebaikan, dialah orang yang pertama kali melakukannya. Dan mereka-mereka ini nanti akan masuk di surga, pintu surga mana saja mereka sukai. Yang ketiga adalah kelompok yang sengsara, ashabul masyamah. Golongan kiri, ashabul shimal. Ini sengsara luar biasa, di dunia sengsara, di akhirat juga sengsara. Yang bahagia kata Rasulullah SAW adalah mereka-mereka yang muslimah, betul-betul mereka menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak digoyahkan imannya oleh apapun, bagaimanapun kecanggihan teknologi, dia tidak terpengaruh dengan itu. Justru dengan kecanggihan teknologi dia bisa memanfaatkan untuk berdakwah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis Rasulullah SAW ini yang menjelaskan kepada kita bahwa sungguh kata Rasulullah SAW adalah kalian ini nanti hidup di daerah di mana kalian dilingkupi oleh kesyirikan. Kesyirikan itu diibaratkan sebagai atau sebuah seekor hewan, itu lembu yang hitam atau lembu yang hitam, sedangkan kalian itu diibaratkan seperti di antara bulu-bulu yang hitam itu ada bulu lembu yang putih. Sama seperti orang yang beruban, kan awal-awal muncul tidak banyak. Nah, itulah orang Islam seperti itu. Jadi begitu banyak dia dilingkupi oleh kesyirikan-kesyirikan. Begitu banyak fitnah di mana-mana terjadi dia. Atau Rasulullah mengatakan kasya'abatis sauda fi jiddi thawril ahmar. Atau seperti kalian itu seperti bulu atau rambut hitam di tengah-tengah kulit atau bulu lembu yang warnanya merah. Mana yang lebih banyak? Ya, yang merah yang lebih banyak ya.
atau yang hitam yang lebih banyak dibandingkan dengan yang putih. Ini menunjukkan bahwa kehidupan di akhir zaman nampaknya enak, tetapi godaannya sangat luar biasa. Mempertahankan keimanan di zaman sekarang ini sangat-sangat luar biasa. Ini belum terjadi fitnah yang sesungguhnya. Kalau fitnah yang sesungguhnya terjadi, kata Rasulullah SAW, yusbihu mu'min wa yumsi kafiran. Pagi hari mereka beriman, sore hari mereka kafir. Yumsi musliman wa yusbihu kafiran. Sore hari mereka beriman, pagi hari mereka sudah kafir, ingkar. Jadi keimanannya tidak sesungguhnya. Zul wajhain. Kalau beruntung dia beriman, kalau rugi dia kafir. Itu sesungguhnya akan terjadi di akhir zaman ini. Ikhwatal iman rahimahullah. Satu hadis lagi. Hadis Rasulullah SAW. Wa an Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, idza kana yaumul qiyamah dafa Allahu ila kulli muslim yahudiyan aw nasraniyan fayaqulu hadza fikaku minan nar. Pada hari kiamat nanti, setiap orang-orang yang beriman ini akan diberikan orang Yahudi, satu orang Yahudi dan satu orang Nasrani. Dikatakan, inilah tebusan kamu untuk neraka. Jadi nanti mereka akan didatangkan, kemudian orang Nasrani itu dilemparkan sebagai tebusan bagi orang-orang yang beriman. Di dalam riwayat, wa fi riwayatin anhu, masih dari Abi Musa al-Asy'ari, qala yaji'u yaumal qiyamah nasun minal muslimin bidzunubin amsalil jibal yaghfiruha Allahu lahum. Pada hari kiamat nanti ada orang-orang yang beriman ini, orang Islam ini membawa dosa sebesar bukit, sebesar gunung. Dosanya kayak gunung menumpuk nih, luar biasa. Banyak sekali dosa yang dia bawa nih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Kemudian dikatakan di dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yudna al-mu'min yaumal qiyamah min rabbih hatta yad'a kanatahu alaihi. Jadi nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mendatangkan orang-orang yang beriman ini menghadap Allah, sangat dekat sekali dia. Sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fayuqarriruhu bidunubihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Fayaqulu ata'rifu dzamba kada? Allah bertanya kepadanya, tahukah kamu melakukan dosa dulu di dunia? Apa jawaban mereka? Naam ya Rabb. Fayaqulu arif, saya tahu. Insyaallah tidak ada lagi nanti kebohongan. Di dunia ini orang masih bisa berbohong. Di dunia orang masih bisa berbohong, tapi pada hari kiamat nanti sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kamu melakukan perbuatan dosa pada tanggal sekian, jam sekian, jam sekian? Seorang hamba mengatakan, "Na'am ya Rabb, arif." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya." Aku telah menutupi itu semuanya di dunia. Luar biasa ya. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Hari ini aku ampuni kalian. So, kenapa orang itu ditutupi gitu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya? Di dunia ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, di akhirat kata Allah, sekarang aku ampuni semuanya. Fayu'ta sahifata hasanatihi muttafaqun alaih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebaikan yang dia lakukan. Dalam riwayat yang lain, satartuha li'annaka satarta aiba ikhwanikal muslimin. Aku tutupi semua dosa-dosamu
karena kamu dulu menutupi aib saudara kamu sesama muslim. Di dalam riwayat yang lain dikatakan kullu muznibin mu'afin illal mujahirun. Semua dosa yang dilakukan oleh semua orang-orang yang berbuat dosa akan aku ampuni kecuali mereka yang mujahirun. Mujahirun itu apa? Sahabat bertanya. Rasulullah menjelaskan, yaghfirullahu fil laili wa yaftahuhu fil nahari. Di malam hari Allah telah ampuni dosa-dosanya, tapi pagi hari dia ceritakan kepada orang-orang, aku tadi malam berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini. Allah paling tidak suka dengan orang-orang yang seperti itu. Biarlah Allah mengampuni dosa-dosanya, jangan diceritakan kepada orang lain. Kalau perbuatan dosa seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia langsung wudu, beristighfar, salat 2 rakaat, kemudian istighfar, insyaallah Allah akan ampuni dosanya. Dikatakan dalam riwayat yang lain, fa innahu ya'rif annahu lahu rabb. Dia mengetahui ketika dia berbuat dosa, kemudian dia insaf dan minta ampun kepada Allah. Dia mengetahui bahwa dia punya Tuhan yang mengampuninya. Allah akan mengampuni. Itu kalau kaitannya dengan dosa yang diperbuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia ceritakan kepada orang lain karena Allah telah menutupinya. Kalau dia buka, maka Allah akan membuka aibnya pada hari kiamat nanti. Apalagi kalau itu misalnya terjadi antara keluarga suami istri, Allah paling tidak suka sekali. Kemudian ketika terjadi rahasia antara dia dengan istri atau suami dengan istrinya, kemudian dia buka kepada orang lain, maka Allah tidak suka dengan orang itu. Nanti pada hari kiamat akan dibuka, akan dibeberkan, seperti dia melihat syashah, jadi melihat layar lebar, diperlihatkanlah di situ dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis-hadis yang kita bacakan inilah azimun jiddan, jadi sangat agung sekali karena memberikan pelajaran kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah wasi'ah, sangatlah luas sekali, dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala sangat dekat sekali. Karena itulah kita sebagai hamba-hamba Allah senantiasa kita beristighfar, memohon ampun, dan kita roja penuh harap dengan rahmat dan ridho serta surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Masih ada waktu, kita berikan kesempatan kepada para jamaah. Barangkali ada yang ingin menambahi atau mungkin ada yang punya pertanyaan. Tafadhol, silakan. Ini pertanyaan Ustaz. Kelihatannya ada yang melakukan, tapi tidak ada penyesalannya. Jadi sebelumnya sudahnya saya mengajukan pada pendengar, bila mana kelakuan manusia itu memang terada bagi dirinya segera mengurangi atau minta ampun sama Allah, jangan dilakukan. Ya, saya tanyakan di sini, ada manusia saya lihat dalam dunia ini nyata-nyata, bukan sembunyi atau bukan karang-karangan, mungkin tidak lewat dalil atau ada dalilnya. Seorang manusia memperkosa punya saudara sendiri, bunting di luar nikah. Kemudian selanjutnya masih melakukan lagi di antara pihak pemilihnya sendiri, dianggap menikah kalau dia bertamu dalam rumah istri saudaranya ini pun orang lain. Terima kasih, hanya di sini saja diberi kesempatan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perbuatan dosa yang dilakukan ini adalah perbuatan zina gitu ya. Jadi hendaklah dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan seseorang yang berzina dengan tetangganya itu adalah lebih besar dosanya ketimbang dengan orang lain. Demikian juga berzina dengan kerabat itu lebih besar. Allah sangat murka sekali dengan orang ini. Jadi orang-orang seperti itu nanti pada hari kiamat di dalam neraka, dia nanti akan disediakan 2 tumpuk daging. Yang satu adalah daging yang baik,
yang nikmat, yang satunya daging yang sudah busuk, kemudian dia memilih daging yang busuk kemudian dimakan. Nauzubillah min zalik. Begitu seterusnya. Jadi inilah mereka-mereka yang tidak bisa menjaga kehormatannya di dunia ini. Jadi dia merusak kehormatan orang lain. Ini satu perbuatan dosa besar yang dilarang dalam agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Wahai orang beriman, janganlah kamu mendekati perzinahan, karena sesungguhnya perbuatan adalah perbuatan yang sangat buruk sekali dia. Mendekati saja tidak boleh. Kadang-kadang orang sekarang mengatakan saya akan melakukan suka dengan sama suka, itu yang disebut dengan zina ya. Itu disebut dengan perbuatan zina. Nauzubillah min dzalik. Jadi tidak ada lain hukumannya orang tersebut di dunia ini kalau dia masih belum menikah dan dicambuk 100 kali gitu ya. Kalau seandainya dia sudah menikah maka dirajam sampai mati gitu ya. Itulah hukumannya di dunia ini. Kalau tidak maka nanti dia akan berhadapan dengan malaikat-malaikat yang bertugas menyiksa di dalam neraka ya. Ya, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari hal seperti itu, dan demikian juga keluarga kita dan anak keturunan kita dari perbuatan-perbuatan yang nista ya. Semua dosa-dosa besar yang yang telah disebutkan di dalam agama ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal seperti itu. Ini satu perbuatan yang sangat memalukan dan perbuatan yang mungkar, dan dosanya dan akibatnya dia nanti akan masuk ke dalam neraka kalau tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maaf pada bapak-bapak yang ada hadir di sini mungkin berhalangan, pokok diborong semua, jangan, maaf ya, jangan tersinggung. Kita ini sama-sama mencari jalan yang benar. Kita masuk di masjid ini menghadapkan diri, menghadapkan iman kepada Allah, bukan semata-mata untuk main dalam masjid. Tidak ada itu, tidak ada cerita. Kalau mau lolos dunia sampai akhirat, tunduk perintah Allah. Kalau tidak, hati-hati, neraka jahanam punya bagian kau nanti. Ini saya bertanyakan sama Ustadz, masa dengar Pak Ustadz, pada waktu itu saya masih umur 7 tahun. Adanya nih ceramah ini di masjid daerah saya sendiri. Tadi berkaitan dengan masalah perbuatan ini juga. Dia menyatakan di mimbar, orang ini kalau mati, selesai persidangan dalam kuburan, maka malaikat membawa menghadap di Allah, membawa catatan orang ini sesuai dengan kelakuannya di dunia ini, salah dan benar pasca dari kertas itu yang dicatat oleh malaikat. Kemudian malaikat mengira kepada Allah, inilah kesalahan manusia kemarin ini. Lihat catatan, luar biasa. Nah, saya pindah saja, tak usah lama-lama, waktu tinggal sedikit. Ceramah bapak itu menyatakan, selesai ditimbang, tapi memang ada saksi dan pembela di tempatnya, yaitu amal baiknya yang lalu. Begitu tarik laci, daci, yang salah ke bawah, yang benar batas. Tapi karena kesalahan satu ini tidak diterima oleh Allah, yaitu Allah menyatakan, Jibril, ini orang bawa ke hutan yang tidak pernah dijamah oleh manusia, penuh binatang di dalam itu, binatang buas. Malaikat menyatakan, catatan sudah bagus ya Allah. Kenapa bisa begitu lagi? Sifatnya waktu hidup dalam dunia ini sama dengan binatang. Bawa ke sana. Malaikat bawa ke sana. Sampai sana buka pintu, dibuang masuk. Binatang buas mana pun saja datang cabit-cabit. Utuh cabit-cabit. Mandi nggak masuk api neraka jahanam. Ada remisi. Daripada itu, kapan di sidang lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya. Yang ditanyakan apanya ini? Yang ditanyakan riwayatnya apa-apanya? Yang tadi itu yang ditanyakan riwayatnya apa yang ditanyakan? Pertanyaannya apa tadi? Itu kan
yang saya tanyakan tadi itu, maaf ya, ceramah Bapak itu apakah benar? Ya, Bu. Manusia ini tidak ada tempo atau garansi diberikan oleh Allah kesalahan tadi itu yang terkait pertama tadi. Langsung Allah menyatakan diberi ini bawa ke hutan yang tidak pernah dijamah manusia, penuh binatang buas di dalam. Malaikat menyatakan, loh, kenapa begitu lagi ya Allah? Setelahkah sudah ada? Iya. Tapi sifat yang tidak sesuai dengan keadaan manusia ini, waktu hidup dalam dunia ini, sifatnya seperti binatang. Bawa ke sana. Ini pertanyaannya di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Ustadz itu mengutip dari mana? Jadi ini kan kita perlu melihat apakah itu riwayat, apa hanya sekedar cerita, atau juga hanya mungkin dia mendapatkan kemudian diceritakan. Ini kan kita perlu melihat kebenarannya dulu dia. Jadi apabila itu merupakan hadis riwayat siapa, kemudian nanti kalau sudah jelas hadisnya maksudnya apa gitu ya, nanti kita akan lihat, kita akan cari riwayatnya apakah benar seperti itu. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mengampuni hamba-hambanya selama dia tidak mati membawa kesyirikan. Dosa apapun yang dilakukan oleh seseorang di dunia ini, kalau dia tidak melakukan kesyirikan, Allah akan mengampuni dosanya. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa selain daripada syirik. Jadi dengan catatan dia harus betul taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia tidak sempat taubat, kemudian dia mati, asalkan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Mungkin dia akan dimasukkan dulu ke dalam neraka, kemudian nanti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang kita ketahui bahwa sataftariqu ummati ada salasin wa sab'ina firqatan. Umatku nanti akan berpisah menjadi 73 golongan. Berpecah dulu. Kulluha finnar ila wahid. Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu. Nah, apakah masuk nerakanya itu adalah kekal? Apakah juga nanti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Rasulullah dalam suatu sabdanya mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga nanti. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sebagaimana hadis yang kita bahas dibahas oleh Syekh kita pada pekan yang lalu. Kecuali yang enggak mau. Apa yang enggak mau ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjelaskan, faman ata'ani dakhala jannah wa man asani dakhala nar. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa yang bermaksiat kepadaku masa dia masuk ke dalam neraka ya. Jadi masuknya ke neraka ini apakah masuk kekal, khalidan wa khalidan binnar, atau juga ada nanti pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita senantiasa berharap semuanya ya, kita tidak mampir ke dalam neraka gitu ya. Jadi kita berharap, kita mohon kepada Allah agar kita dan keluarga kita dijauhkan dari api neraka, dan kita dijaga keimanan kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masing-masing nanti tidak ada yang tertutupi di akhirat. Semua nanti akan diperlihatkan amalan-amalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia ini dia pandai menjaga aibnya, demikian juga menjaga aib orang lain, maka insyaallah taala Allah pun akan menutupi aib-aibnya di hari kiamat dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya rasa seperti itu tentang riwayat. Nanti insyaallah kita akan cari gitu ya. Kalau seandainya itu adalah benar riwayatnya, siapa yang meriwayatkan, baru kita nanti akan bahas tentang penjelasannya ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.